Di Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo menyatakan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK. Presiden juga berjanji mencari cara untuk menghapus outsourcing. Lalu mampukah langkah Presiden ini dapat menekan badai PHK yang tengah terjadi akhir-akhir ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer serta Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Eli Rosita Silaban. Bu Eli, Bang Eben, selamat malam. Selamat malam, Megan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time ini. Saya mau ke Bu Eli dulu. Bu Eli, selamat Hari Buruh untuk kita semua, Bu Eli. Bu Eli berbicara mengenai kesejahteraan buruh dan kemudian kehadiran Presiden Prabowo tadi pagi di Monas. Apakah kehadiran Pak Presiden ini sudah cukup membuktikan bahwa pemerintah ini betul-betul berada di belakang dan memperjuangkan nasib buruh, Bu Eli? Terima kasih Mas Kevin. Ya, pertama kan kita harus apresiasi ya, karena ini pertama sekali Presiden Republik Indonesia sejak May Day diputuskan menjadi hari libur di Indonesia, bergabung bersama-sama buruh, apalagi itu di tahun pertama kepemimpinan beliau. Bukan berarti kalau Pak Presiden datang dan hadir bersama dengan kita, persoalan akan segera selesai. Tapi kan kita bersama-sama dengan pemerintah mengawal apa saja sih yang akan kita bicarakan, karena kita harus mengambil peran juga sebagai serikat buruh tanpa harus menuntut, karena kita mengetahui keadaan yang tidak biasa saat ini, Mas. Baik, apa saja kemudian yang hari ini penting untuk segera diwujudkan oleh pemerintah, Bu Eli? Iya, seperti kesepakatan kita dengan teman-teman buruh lain adalah tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi, Mas, tentang Undang-Undang Tenaga Kerja yang memang adaptif dengan pekerjaan sekarang dan untuk pekerja masa depan. Lalu memang revisi jaminan sosial SJSN tentang perlindungan yang universal supaya semua pekerja migran, PRT, informal, bahkan pekerja di digital platform juga harus terlindungi. Yang ketiga memang hapus outsourcing, dan Pak Prabowo tadi begitu di pidato beliau akan menghapuskan outsourcing. Kemudian Satgas, ya Satgas PHK bukan hanya membicarakan soal PHK, tapi mengantisipasi atau tindakan preventif supaya sebelum terjadi PHK ada yang akan kita bicarakan. Dan saya kira juga Satgas PHK ini nanti hanya membicarakan PHK saja, tapi juga data analisis dan juga kebijakan lainnya, karena Satgas ini bukan hanya berasal dari serikat buruh, tapi berasal juga dari pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, pengusaha, bahkan mungkin Kadin, Apindo, dan expert lainnya, dan bahkan BPJS seperti itu, Mas. Jadi yang di sekarang ini memang kita tidak membicarakan soal kenaikan upah, tapi di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang sedang disusun di Panja sekarang sudah ada di DPR, akan secara komprehensif membicarakan semua yang berhubungan dengan hak-hak buruh. Seperti itu, Mas Kevin. Baik. Bang Noel berbicara mengenai PHK tadi yang disampaikan oleh Bu Eli. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai hari ini, Bang Noel, bagaimana dengan ribuan karyawan PHK yang saat ini masih menuntut pesangon dan THR seperti PT Sritex dan PT Danbi, Bang Noel? Apakah mereka sudah mendapatkan haknya? Halo, Bang Noel? Halo. Ya, baik. Suaranya baru terdengar, Bang Noel. Silakan. Ya, kalau PT Danbi itu kan sudah dalam proses penyelesaian ya. Mereka kan tadi mereka berharap tuntutannya agar mereka segera di PHK, agar kejelasan posisi mereka itu jelas. Nah, tuntutan kayak seperti itu tinggal kita lanjut lagi soal kewajiban dapat BPJS Ketenagakerjaannya, lantas jaminan hari tuanya, lantas jaminan pekerjaannya. Nah, kita dalam hal itu sedang melakukan upaya-upaya maksimal lah. Nah, kemudian Sritex ada beberapa yang sudah kita selesaikan soal kewajiban hak-hak mereka terkait JKP dan JHT. Nah, persoalan pesangon ini menjadi tantangan baru kita lagi untuk kawan-kawan buruh Sritex untuk mendapatkan haknya. Karena ini kan banyak alasan-alasan yang sebetulnya ya harus cepat diselesaikan gitu. Oke, baik. Semoga kemudian cepat selesai. Bang Noel berbicara mengenai PHK ini tadi. Ada kekhawatiran bahwa badai PHK akan segera terjadi begitu. Nah, ini bagaimana kemudian peran Satgas PHK ini nanti akan berperan supaya badai itu
kita harapkan tidak akan terjadi begitu. Bang Noel bagaimana? Ya, kita akan melakukan upaya maksimal dengan kawan-kawan serikat buruh, kemudian dengan industri, mitra industri, agar kita bisa meminimalisir PHK ini. Jadi jangan sampai nanti dampak dari isu yang menakutkan ini malah membuat bangsa ini malah bukannya membangun optimisme, malah merusak psikologis rakyat yang seharusnya negara punya tanggung jawab membangun optimisme itu sendiri. Seperti itu. Tapi ya Bang Noel, apakah kehadiran Pak Presiden pada hari ini memang betul-betul menjamin bahwa pemerintah betul-betul akan berjuang untuk kepentingan buruh, Bang Noel? Yang pasti dengan kehadiran Presiden hari ini kan menunjukkan beliau peduli, dan ini momen 60 tahun terakhir bahwa seorang pemimpin republik hadir di tengah-tengah kawan-kawan buruh. Dan memang kehadiran Presiden ini memberi sebuah semangat lah ya. Tugas pemimpin kan harus mampu dalam kondisi apapun dia memberi semangat, optimisme. Dan hari ini kita melihat Presiden Prabowo menunjukkan optimisme itu, membuat semangat kawan-kawan buruh. Walaupun kita tahu di depan kita ini ada sesuatu yang membuat kawan-kawan buruh tidak nyaman ya. Tapi Pak Prabowo sebagai pemimpin telah memberi energi semangatnya. Ya itulah tugas pemimpin. Itu. Baik, Bu Eli berbicara mengenai isi pidato dari Pak Presiden pada hari ini, kurang lebih menyatakan beberapa hal begitu, membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, lalu kemudian mencari cara untuk menghilangkan outsourcing. Apakah kemudian sejumlah pernyataan Pak Presiden ini sudah cukup untuk memberikan ketenangan kepada buruh? Bu Eli? Ya Mas. Ya, baik. Apakah mendengar pertanyaan saya tadi, Bu Eli? Tolong diulang Mas sekali lagi. Ya, baik. Kita tadi mendengar sejumlah pernyataan dari Pak Presiden ya di depan para buruh, Bu Eli. Antara lain mencari cara untuk menghapus outsourcing, lalu kemudian membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh. Apakah sejumlah pernyataan Pak Presiden pada hari ini sudah cukup untuk memberikan ketenangan kepada para buruh? Ya, buruh ini kan sebenarnya tidak pernah tenang ya di bumi manapun ya. Maksudnya ya kita hadir di sini berjuang semata-mata untuk perut saja, tapi memang kita hadir untuk memperjuangkan atau menyampaikan aspirasi apa saja. Tapi itu juga sangat besar sekali yang disampaikan Pak Prabowo tadi. Setidaknya ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab walaupun belum dilaksanakan. Tapi kan tugas kami sebagai serikat buruh adalah bagaimana nanti kembali bersama-sama dengan pemerintah dan pengusaha untuk bersama-sama mengingatkan apa yang dipidatokan atau disampaikan Pak Prabowo pada 1 Mei akan dilaksanakan bersama-sama dengan kita seperti janji beliau tadi. Beliau akan mengumpulkan pimpinan serikat buruh dalam waktu dekat di Istana Bogor untuk membahas hal-hal yang akan kita bicarakan mengenai ketenagakerjaan seperti itu, Mas. Memang kami menyampaikan juga persoalan bukan semata-mata lagi hanya normatif, tapi kita harus sampai juga persoalan-persoalan misalnya pekerja platform yang tidak terlindungi saat ini yang ada di kisaran 6 jutaan di Indonesia belum tercover sama sekali oleh BPJS. Jadi nanti itu juga akan kita bicarakan bersama-sama dengan beliau. Artinya pembentukan Satgas dan juga Dewan Kesejahteraan Buruh itu kan tidak semudah hanya mengucapkan, tapi ada kajian, ada masukan, dan juga ada beberapa yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dari kesanggupan dan dari kapasitas mereka yang akan duduk di sana seperti itu, Mas. Baik, kita akan tunggu realisasi. Semoga kemudian kesejahteraan buruh bisa terus meningkat. Bang Noel, Bu Eli, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.